Nah, ini dia beritanya dari CNBC Indonesia, gitu ya. Kredit macet pinjol Tanifan tembus 48%, OJK turun tangan, gitu kan ya. OJK sampai turun tangan, oke. Ini pada 3 Oktober ya tahun 2022, sekarang tanggal 5, 2 hari yang lalu. Oke, masih seger ya beritanya, oke ya. Kita baca. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah melakukan pengawasan ketat terhadap platform fintech Tanifan atau TF. Ada masalah apa? Gitu ya kan. TF atau Tanifan telah kami minta action plan, rencana aksi untuk perbaikan kinerjanya dan kami monitoring secara intensif ya, kata juru bicara OJK Sekar Putih Jarot dalam keterangan kepada CNBC Indonesia Senin tanggal 3 bulan 10 tahun 2022. Selain itu, OJK melakukan proses pemeriksaan khusus untuk memastikan kondisi platform pinjaman online atau P2P lending berbasis pertanian tersebut. Nah, ini ada kabar menggembirakan. Ini ya kabar menggembirakan ya. Saya sudah baca ini. Lanjut ya. Untuk diketahui, kini dalam website milik Tanifan, tingkat keberhasilan penyelenggara penagihan dalam jangka waktu hingga 90 hari atau TKB 90 terlihat hanya 51,73%. Ya, artinya TWP 90 atau ukuran tingkat wan prestasi penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo yang macet mencapai 48,27%, gitu ya. Mau 50% macetnya, gitu ya. Setengahnya sendiri, gitu. Oke ya. Nah, lanjut, angka tersebut jelas jauh di bawah industri. Berdasarkan statistik fintech OJK sampai bulan Juli 2022, industri pinjol mencatat TKB 90 sebesar 97,33%. Ya. Jadi beda sendiri Tanifan itu ya. Ruginya itu beda sendirilah gitu. Oke ya. Lanjut ya, Sekar menerangkan lender pemberi pinjaman. Nah, dengarkan ya. Lender itu pemberi pinjaman, oke, harus memahami bahwa risiko pendanaan yang macet dalam transaksi P2P lending merupakan risiko lender atau pemberi pinjaman. Jika borrower, penerima pinjaman, kita-kita ini, nasabah-nasabah ini, tidak membayar sesuai perjanjian, maka risiko pendanaan ditanggung oleh lender atau pemberi pinjamannya. Ya, itu kata OJK. Gitu. Ini kabar gembiranya nih. Ya, sebenarnya ini sudah saya angkat ya seperti ini di apa namanya? Di bulan-bulan lalu gitu ya. Artinya apa? Ya, artinya saya contohkan yang sangat sederhana saja agar Anda paham gitu ya. Pak, bayar Pak, ini gimana tanggung jawab Anda? Kata DC ya, kata DC lapangan, DC pinjol. Pak, ini Pak, gimana Pak? Bayar Pak, ini tanggung jawab Bapak gimana di perusahaan kami? Ya, Anda masuk akal nggak kalau dibilang seperti itu oleh DC? Ya, kalau menurut saya tidak masuk akal. Ya, tanggung jawab apa? Ya, tanggung jawab apa? Ya, saya tidak bertanggung jawab atas angsuran ini. Ya, itu tanggung jawabnya lender. Ya, tahu dari mana Pak? Ya ini. Ya, saya baca lagi. Sekar menerangkan lender atau pemberi pinjaman atau pinjol ya harus memahami bahwa risiko pendanaan yang macet dalam transaksi P2P lending merupakan risiko lendernya sendiri atau risiko pinjolnya sendiri ya. Jika borrower, penerima pinjaman atau nasabah seperti kita-kita ini tidak membayar sesuai perjanjian, maka risiko pendanaan ditanggung oleh lender. Ya, itu bukan risiko kita, gitu loh. Ya, itu risiko Anda. Makanya saya sering bilang, ngapain pinjem-pinjemin uang? Ya, salah sendiri minjem-minjemin uang. Gitu kan. Ya, oke. Jelas ya. Ini kabar yang sangat gembira sekali, gitu. Ada pernyataan dari juru bicara OJK namanya Ibu ya, mungkin Ibu Sekar Jarot gitu ya. Ibu Sekar Jarot bahwa borrower, penerima pinjaman, nasabah itu tidak membayar sesuai perjanjian, maka resiko pendanaan ditanggung oleh lender, ya, bukan ditanggung oleh Anda. Gitu, Anda ya sudah saja, ya. Makanya, makanya sebenarnya gini ya, OJK itu kan seperti udahlah biarin aja gitu kan, tutup mata. Banyak sekali ya
orang-orang itu bilang OJK itu tutup mata gitu. Saya bukan bela OJK loh ya, saya bukan bela OJK, tapi saya adalah orang yang membaca dan mempunyai prinsip dan mempunyai pemikiran sendiri gitu ya. Bisa mengartikan sebuah kalimat sendiri ya. Kalau salah, oh ya mohon kasih tahu gitu kan ya. Tapi saya adalah orang yang membaca. Ya, orang mandiri. Saya itu mandiri ya. Mandiri. Oh, saya galbay. Saya coba cari gitu kan ya. Saya nggak usah lah lihat-lihat youtuber lain apa gitu kan ya. Ngapain lihat-lihat youtuber gitu kan ya. Kalau saya mandiri, saya baca. Oh, ternyata ya resiko gagal bayar itu ya itu adalah tanggung jawab lender, bukan tanggung jawab kita gitu ya. Saya mengartikan kalimat itu salah apa benar menurut Anda ya. Kalau salah coba tulis di kolom komentar. Maksudnya begini bang, begini. Jadi bla 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 bla. Tapi ya yang saya percayai bahwa pinjol-pinjol ini boleh hadir ada di Indonesia gitu ya. Boleh hadir, tapi ketika ada gagal bayar ya itu bukan tanggung jawab atau resiko dari nasabahnya, tapi tanggung jawab Anda gitu loh. Anda boleh silakan bikin pinjol di sini. Tapi ketika gagal bayar ya jangan sekali-kali ya memberikan resiko atau tanggung jawab kepada nasabahnya, kepada nasabah orang-orang masyarakat Indonesia gitu ya. Oke ya, di sini sudah jelas. Sekar menerangkan lender pemberi pinjaman harus memahami, nah harus memahami gitu loh kalimatnya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kewajiban platform P2P Lending adalah melakukan upaya terbaik penagihan kepada borrower jika pinjaman tidak dikembalikan sesuai perjanjiannya gitu ya. Oh maaf, kewajiban platform P2P Lending adalah melakukan upaya terbaik penagihan kepada borrower jika pinjaman tidak dikembalikan sesuai perjanjian, ujarnya. Sudah gitu ya. Anda boleh. Jadi pinjol ini boleh nagih gitu ya. Boleh nagih, silakan nagih gitu ya. Tapi ya ketika sudah gagal bayar itu jadi tanggung jawab pinjolnya, bukan tanggung jawab Anda. Ya, suruh siapa minjemin uang, suruh siapa bikin bisnis pinjol ya. Anda mau bikin bisnis pinjol di sini. Saya kepala OJK ya. Kepala OJK. Oh, Anda mau bikin bisnis pinjol ya kan. Siapkan uang 25 miliar ya. Silakan Anda itu ya berbisnis ya kan. Nah, ketika nanti gagal bayar jangan salahkan ini nasabah-nasabah di sini ya. Pinjolnya ya udah Pak, boleh Pak, ya kan. Kata pinjol ya sudah sana, ya kan, gitu kan. Gitu, seperti itu. Ya kan. Makanya ya OJK itu ya sebenarnya sudah memberikan gitu loh informasi bahwa ketika gagal bayar nggak usah dianggap pusing, ya. Gagal bayarkan saja semua, gitu loh ya. Gagal bayarkan saja semua, sudah gitu loh, nggak usah diambil pusing ya. Ini itu urusan utang piutang gitu, perdata gitu, nggak usah diambil pusing lah, sudah Anda makan yang enak saja gitu kan, jalan-jalan yang lain gitu. Ini sudah menjadi tanggung jawab penyelenggara fintechnya. Oke ya, seperti itu ya. Nah, mungkin seperti itu saja videonya ya gitu ya. Semoga video ini tuh bisa membuka mata kalian bahwa gagal bayar pinjol itu tidak mengerikan sama sekali gitu. Biasa saja. Ya seperti jargon saya dulu, biasa saja gitu ya. Bahkan yang lebih enaknya itu ini tanggung jawab dari pinjolnya gitu. Anda kalau ditagih DC ya, ini kewajiban Bapak gimana ini Pak, tanggung jawab Bapak, Anda kasih aja ini berita atau video ini. Bang, coba Bang, saya mau tanya ini kata Sekar ya, Ibu Sekar di OJK ini ya, resiko gagal bayar nih ya. Jika borrower penerima pinjaman tidak membayar sesuai perjanjian ya, maka resiko pendanaan ditanggung oleh lender gitu ya. Jadi resikonya itu sudah resiko lender ya. Anda nggak usah nagih-nagih saya lagi gitu. Itu sudah resiko Bang gitu ya. Anda mau ngopi ya? Oke, rokoknya apa? Kebetulan ya saya ada rokok ini. Ya udahlah, nggak usah lah, santai saja lah gitu ya. Oke ya. Nah, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.